Balik lagi sama aku Sabia Salsabila Mulki. Kali ini aku mau sedikit sharing tips and trick mengenai rahasia tips jitu lolos Jarum Beasiswa Plus. Ngomongin beasiswa gak akan ada habisnya. Hampir semua orang pasti pengen bingit dapetin beasiswa, ya enggak? Termasuk kamu, juga aku tentunya. Salah satunya beasiswa Jarum Plus dari Jarum Foundation. Beasiswa yang paling hits dan cukup legend karena sudah hadir sejak tahun 1984. Selain itu, beasiswa ini pun sabi banget buat semua kalangan. Kebanyakan beasiswa bikin kita perlu agak ribet dengan aturan harus melampirkan SKTM dan persyaratan lainnya. Tapi, gak sedikit juga loh beasiswa yang utamain prestasi. Baik yang sudah, sedang digarap, atau bahkan akan. Kok akan sih? Yaps, bedanya beasiswa ini dengan beasiswa prestasi lainnya adalah calon pendaftar nggak selalu harus orang yang bejibun prestasi dan punya IPK yang nyaris sempurna. Tapi, kamu yang berpeluang, berniat, berkomitmen dengan diri untuk membuat prestasi di masa yang akan datang pun sabi, lolos dan dapetin beasiswa ini. Yoi, you can be a part of Beasiswa Jarum. Kunci lolos dari pengalaman aku ialah kenal kemampuan diri dan berkomitmen untuk punya masa depan yang cerah. Kita semua pasti punya harapan dan punya keinginan buat punya masa depan yang cerah kan? Tapi nggak semua orang punya komitmen untuk itu. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena ketika di beberapa sesi, biasanya kita akan ditanya tentang cita-cita dan apa yang udah kamu lakuin untuk raih cita-cita itu. Misalnya, apa cita-cita kamu dan apa yang sudah kamu lakukan untuk meraih cita-cita itu. Dari kunci aku sih, semakin kamu realistis dengan mimpi dan semakin real untuk mewujudkan mimpi itu, maka kamu sudah punya komitmen untuk punya masa depan yang cerah, kayak gitu. Sepengalaman aku, ada 3 tahap seleksi di Jarum Beasiswa Plus ini. Yang pertama ada seleksi administrasi, yang kedua ada hasil tes tulis, yang ketiga ada interview. Nah, yang pertama seleksi administrasi biasanya mencakup persyaratan berkas-berkas, kayak transkrip IPK, surat aktif organisasi, pas foto, dan lain-lain. Biasanya persyaratan ini tuh tercantum di laman jarumbeasiswaplus.org. Teman-teman bisa langsung klik laman tersebut. Kalau punya prestasi lebih, teman-teman sabi banget tuh dilampirin buat nambah-nambah poin buat lolos di tahap ini. Persyaratannya nggak ribet tapi sangat ketat karena yang daftar beasiswa ini bisa sampai ribuan orang. Dan kamu harus pastiin kamu nyelip di awal seleksi ini. Nah, yang kedua, hasil tes tulis. Ketika kamu udah lolos seleksi administrasi, kamu bakal dites secara nyata dan langsung dengan soal-soal yang udah disiapkan oleh panitia. Soal-soalnya kurang lebih kayak SBM, tapi nggak sesulit itu juga. Hanya jenis soalnya aja mungkin yang agak mirip. Kalau nggak salah, aku udah agak-agak lupa sih. Nggak cuma itu aja, kamu juga dites psikotes gitu. Kalau nggak salah seputar tree test, word test, drawment test, kayak gitu-gitulah teman-teman. Nah, yang ketiga, interview. Nah, sebenarnya sebelum ke tahap interview ini ada tahapan sebelumnya juga, tapi nggak di-highlight sama aku karena tiap kota beda-beda banget. Jadi ada yang lewat games, ada juga yang lewat FGD, ada juga yang lewat group assessment test, kayak GAT gitu, dan lain-lain. Apapun jenisnya, kunci dari aku, tinggikan derajatmu tanpa menjatuhkan orang lain. Insya Allah dengan tagline itu, kamu cocok jadi bagian Beasiswa Jarum. Nah, kalau itu udah beres, nanti sekitar 2 minggu atau 1 bulan kemudian ada tes interview. Tes interview ini biasanya kita langsung diinterview sama pembina. Tapi ada juga beberapa temen dan kakak tingkatku yang bilang sama psikolog gitu. Benar atau enggak, yang pasti konsistenkan jawabanmu secara lisan dengan tulisan yang waktu kamu tulis di form.
Selain konsistensi diri, itu juga nunjukin kalau kamu serius dari awal. Tapi bukan berarti kamu harus tok gitu aja kayak di form seolah ngapal. Bukan gitu maksud aku. Maksud aku kurang lebih poin-poin kamu sama dengan niat awal kamu. Karena gak semua interview nanya kayak pertanyaan di form. Pertanyaannya bisa random banget sesuai situasi dan kondisi. Bisa tentang trending isu, mata kuliah, ambisi kamu, pandangan tentang sesuatu, dan lain sebagainya. Beraneka ragam banget pokoknya kalau tentang pertanyaan. Yang pasti, siapkan versi terbaik dari diri kamu ya. Jangan lupa minum air putih yang banyak, tarik nafas, dan yang paling penting berdoa dan minta restu orang tua. Itu pengalaman aku. Tentu pengalaman ini belum tentu sama dengan kamu yang pernah juga dapat beasiswa ini atau kamu yang mau nyoba. Karena kebijakan dan alur bisa aja berubah dan berbeda tiap tahun juga katanya. Oke, gitu aja rahasia tips Jitu lolos Basement Jarum. Kalau mau tanya-tanya boleh banget dengan tulis pertanyaan atau saran teman-teman di kolom komentar ya. Don't forget to subscribe buat dapetin info-info, tips and trik lainnya dari aku. Bye, wassalamualaikum.